Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, berapa besar utangmu pada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang lain, dan saudara, berapa utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, bagian akhir dari perikop Injil Lukas ini tadi adalah suatu pujian pada bendahara yang cerdik tapi culas, licik, tidak jujur. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kita itu anak-anak terang, anak-anak Allah. Dan dalam bacaan pertama tadi, Paulus menyebut kita adalah warga kerajaan surga. Ini status yang tidak main-main. Status yang harus diperjuangkan sekaligus juga dipertahankan. Jangan sampai nanti pada saatnya status itu berubah menjadi sebaliknya. Kita menjadi anak-anak kegelapan dan bukan warga kerajaan Allah. Mengapa orang bisa hidup di luar kerajaan Allah, bukan menjadi warga kerajaan Allah? Karena hidupnya memang tidak mengabdi kepada Allah. Tadi Paulus mengatakan mengabdi pada perut. Bahkan orang Yahudi, kaum Farisi, yang begitu ketat dalam melaksanakan hukum Taurat, sampai-sampai memandang bahwa itu menjadi mutlak, adat istiadat dan segala macam. Hukum peraturan dimutlakan. Tidak ada yang mutlak kecuali Allah. Menurut Paulus dan menurut Yesus juga demikian. Tidak ada yang mutlak kecuali Allah, kecuali Kristus. Yang lain-lain itu relatif.
Apalagi kalau sudah mendekati akhir zaman. Semua dipandang relatif. Lukas dalam Injilnya dengan perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu mau menegaskan bahwa memang kalau sudah saat-saat terakhir itu orang harus berbuat secara nyata, bahkan tafsiran Lukas itu mari kita membagi apa yang kita punya. Karena itu semua relatif. Jangan sampai kita lalu dihambat perjalanan kita untuk bersatu dengan Kristus oleh barang-barang duniawi, oleh hal-hal yang tidak mutlak. Kita kesampingkan yang mutlak, kita perjuangkan yang relatif.